Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafa Natifah dari PGMI 6 pagi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Maulidin Alif Utama MTD. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk gak? Gak ada. Oke, Ibu absen dulu ya. Pertama, Tiara, Asri, Eka. Oke, masuk semua ya. Ada yang ingat gak kemarin kita habis belajar apa? Oke, kemarin kita habis belajar satuan berat. Nah, kemarin kan kita belajar satuan berat itu menggunakan timbangan. Setelah kita belajar mengenai satuan berat, hari ini kita akan belajar mengetahui satuan waktu atau yaitu mengenal jam. Oke, ada yang udah tahu belum bagaimana cara menghitung jam analog? Belum? Oke, hari ini kita akan belajar ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu kita mengetahui satuan waktu. Yang kedua, kita mengetahui nih alat dari mengukur waktu yaitu jam. Yang ketiga, kita dapat membaca atau cara menghitung jam analog. Oke. Yang pertama yaitu satuan waktu. Jadi satuan waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu ada jam, ada menit, ada detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kita udah mengetahui nih, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Terus kita akan belajar nih alat ukur waktu. Gimana sih kita cara menghitung waktu? Ya, kita menghitung waktu itu dengan menggunakan jam. Biasanya kan kita melihat jam di HP itu langsung tertera angka ya. Tapi kita akan belajar mengenai cara membaca jam analog atau jam yang lingkaran. Oke. Jam. Jam. Jadi di jam itu ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Jarum pendek berfungsi untuk mengetahui jamnya. Itu jamnya. Sedangkan jarum panjang itu untuk mengetahui menitnya. Nih, jadi jarum pendek itu untuk mengetahui jam, jarum panjang untuk mengetahui menitnya. Gimana sih dalam tulisannya atau dalam bacanya? Misal, kalau jam 2 itu berarti ditulis kita 02.00. Kalau ditulis dalam bentuk huruf, kita menulis pukul 2 tepat. Nah, gimana sih kalau misalnya jarum panjangnya itu di angka 2? Kalau jarum panjangnya di angka 2, berarti kita hitung nih. Dari 12 ke 1 itu perpindahannya itu dihitung 5 menit. 5 menit. Jadi kalau di 2 berarti 5 ditambah 5 yaitu 10 menit. Nah, seperti ini ya.
Jadi jam itu berfungsi untuk mengukur waktu. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita mengetahui jam, kita dapat mengetahui nih waktu sholat, waktu kita bermain. Jadi semuanya itu teratur dan jelas. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita explain terlebih dahulu ya. Kalian ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena tadi kita udah mengetahui nih bagaimana sih jam itu berfungsi, terus yang mana sih jarum pendek itu dan yang mana jarum panjang. Sekarang ibu akan menggunakan alat ukur panjang itu waktunya. Contohnya. Nah, di sini ada jam. Jadi tadi kan yang pendek untuk mengukur waktu jamnya. Kayak misal jam 2, jam 3, ataupun jam 4. Nah, jarum panjangnya untuk mengukur menit. Nah, yang ada di dalam sini yang berbentuk lingkaran itu untuk mengukur jam. Sedangkan yang di luar itu mengetahui menitnya. Oke, jadi contohnya pukul 4:25. Jadi jarum pendek di angka 4, jarum panjangnya itu di angka 5. Jadi pukul 4:25. Oke. Nanti kalian bisa menggunakan satuan jamnya dengan menggunakan jam analog di rumah, ataupun kalian membuat sendiri nih ukuran satuan jamnya. Oke, contoh lagi. Untuk jam 6:50, jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 10. Jadi jam 6:50. Oke. Bagaimana sih kita menulis jam kalau di dalam bentuk tulisan? Oke. Tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca jam. Di sini ibu akan membahas nih soal. Yang pertama yaitu jam 10:35. Bagaimana sih kita menulis untuk jam 10:35? Pertama, kita membuat lingkaran atau membuat jam dulu. Terus kita tulis angkanya dari 1 sampai 12. Nah, kita mengetahui nih, jamnya kan jam 10, berarti jarum pendek berada di angka 10. Nah, terus menitnya itu kan 35, berarti kita hitung nih, 12 ke 1, 5. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 5, 35. Berarti kalau 10:35, berarti jarum panjangnya itu terletak di angka 7. Nah, seperti ini. Jadinya 10:35. Nah, kalau ditulis dalam bentuk tulisan berarti pukul 10:35. Nah, kayak gini ya. Oke, kita kan ibu sudah memberi contoh soalnya. Setelah ini ibu akan memberi soal dan kalian jawab di buku masing-masing ya. Oke, ibu akan beri 5 soal. Nanti kalian jawab. Jika waktunya sudah tidak cukup, kalian bisa lanjutkan di rumah. Oke, soalnya. Soal yang pertama, buatlah gambar jam. Pada pukul 08.40. Yang kedua, 12.50 dibaca. Terus yang ketiga,
2 jam sama dengan berapa menit? Yang keempat, 5 menit sama dengan berapa detik? Nah, terakhir kalian buat jam lagi. Buatlah jam pada pukul 01.25 menit. Oke, kalian tulis soalnya di buku tulis. Habis itu kalian kerjakan. Jika waktunya tidak cukup, boleh jadi PR untuk dikerjakan di rumah ya. Oke, karena waktunya tidak cukup, kalian kerjakan PR-nya di rumah. Minggu depan dibawa kembali untuk ibu nilai. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jadi tadi kan kita udah belajar materi jam, kita udah mengetahui nih cara membaca jam. Dan kita mengetahui nih kalau 1 jam itu ternyata 60 menit. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai pecahan. Jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.